Sarwenda sebut kebohongan kayak penyakit, sindir Ruben Onsu. Jadi misalnya kalian udah bangun nih pondasi kejujuran dalam membentuk suatu hubungan yang sehat. Tapi kalau misalnya pasangan kamu sering berbohong dan menutupi banyak hal, akan banyak kerusakan dalam pondasi utama sebuah hubungan tersebut. Maupun misalnya mereka bilang, aku bohong ini demi kebaikan. Gak ada kayaknya bohong demi kebaikan ya. Maksudnya kalau misalnya mau ya diomongin baik-baik gitu. Dan misalnya semakin susah pasangan untuk jujur sama apa yang terjadi, sebenarnya itu adalah tanda ketika kamu berada di dalam toxic relationship. Mereka bilang kayak gitu, menurut Onyo nggak gitu kenyataannya, karena sebelum apapun yang Onyo makan itu dimasakin semua itu sama Bunda. Jadi Bunda itu bangun jam 4 subuh, masak buat kita, pergi kerja lagi, habis itu pulangnya masak lagi buat kita buat siang. Jadi mereka nggak lihat itunya, jadi mereka lihatnya adalah postingannya aja. Tapi mereka nggak lihat di belakangnya itu kayak gimana. Jadi Bunda itu orang yang paling, menurut Onyo, udah nggak ngerti lagi dia sayangnya kayak gimana. Udah kadar sayangnya udah berlebihan. Udah sayangnya udah sesayang-sayangnya gitu sama Onyo. Jadi Onyo pernah Onyo pernah sakit perut pun, pernah nggak enak badan pun, dari makanan, obat dijaga semua sama Bunda. Minyak nggak boleh makan sama dia, diaturin semua. Makanan Onyo aja khusus. Minyaknya nggak boleh minyak ini, minyak campur, harus minyak sendiri gitu. Udah diaturin. Jadi menurut Onyo, wah kenapa sih kalian ngehujat orang yang bener-bener nggak ngapa-ngapain sama kalian, nggak buat hidup kalian susah, nggak gangguin kalian, gitu. Jadi orang baik dihina, gitu. Jadi setiap hari Onyo berangkat sekolah, berangkat syuting, yang masak pasti Bunda Sarwenda? Pasti dia, pasti Bunda. Selalu kayak makanan Onyo dibawa bekal Onyo. Ntar ditelepon nih, misalnya Onyo lagi di lokasi syuting, oh sayang, makanan udah habis belum? Udah kirim lagi ya, makanan ini Bunda ada habis masak ini. Jadi Onyo bingung, ada ya orang baik kayak gitu ya? Ya tapi sayangnya itu tadi, kenapa saya katakan selalu pria, karena pria ini adalah mahkodanya. Jadi terlihat kurang memperjuangkan, jadi terlihat kurang membujuk. Tadi saya katakan selalu, apakah dia sendirian? Tidak sendirian, tapi dia merasa sendirian, dan itu tidak salah. Apakah dia merasa tidak diperjuangkan? Ya dia pasti merasa tidak diperjuangkan dari apa yang saya baca dari gugatan. Dia pasti sudah memperjuangkan secara mati-matian, tapi nggak ketemu komunikasinya. Jadi kalau saya pikir akhirnya jadi miskomunikasi dan terjadilah hal-hal yang kemarin itu terjadi, berpisah rumah dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat permasalahannya itu salah paham komunikasi, tapi mohon maaf saya harus mengatakan ini tidak tertangani dengan baik. Dan sampai sekarang pun sering sekali kok wanita itu merasa sendirian, terutama saat dia ini sedang tertekan atau hal-hal yang memang terjadi. Misalkan ada pembayaran yang terlambat atau ada tagihan dalam jumlah besar yang harus dikerjakan, terus tiba-tiba mungkin asisten rumah tangga sedang sakit atau apa, itu satu hal yang sangat wajar seperti itu. Dan mungkin dia tidak menemukan tempat orang-orang untuk bisa berbicara dan meminta pendapat. Saya pikir ini sesuatu yang lazim dialami wanita yang sedang stres menghadapi satu perubahan yang besar dalam hidupnya saat dia merasa sendiri. Ini adalah Instagram siapa? Kenapa kalian yang ngatur? Itu Onyo nggak nyaman dengan keluarga Onyo di sini. Tapi buat Onyo, jangan pernah kalian ganggu keluarga Onyo. Beatrice itu anak kami, sama seperti Talia, sama seperti Tania, gitu. Jadi Onyo mau bilang sama Bismi, Onyo kecewa sama Bismi. Onyo nggak nyangka Bismi bisa kayak gini. Apa yang kalian bilang itu nggak benar. Onyo di sini sangat dimanja, sama dari tim manajemen Onyo dimanja, sama keluarga Donzo Onyo dimanja. Onyo sangat disayang. Dan menurut Onyo, apapun yang Onyo posting di Instagram Onyo, nggak apa-apa. Ini terserah Onyo.
Tapi kenapa BSB kayak gini? Onyo nggak nyangka BSB bisa kayak gini. Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan sudah bisa rumah sejak 2 bulan lalu. Kabar ini sudah mencuat dan heboh di media sosial sejak 2 pekan belakangan. Meski begitu, Sarwenda membantah melayangkan gugatan cerai kepada Ruben Onsu. Saat ini, Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga anaknya. Kabar terbaru, Sarwenda hadir dengan kanal YouTube pribadinya yang bernama Sarwenda Official. Sedangkan di kanal YouTube The Onsu Family, Sarwenda tampak tak lagi ada di sejumlah konten terbaru. Di kanal pribadinya yang baru memiliki 205 subscriber, Sarwenda membahas hubungan baik, pertemanan, pacar, hingga pernikahan. Videonya tersebut merupakan video pertama yang diunggah di kanal Sarwenda. Sarwenda bicara tentang kebohongan dalam hubungan seperti penyakit yang menggerogoti badan. Kebohongan yang kalian anggap sangat kecil bahkan bisa menghilangkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun, katanya dikutip Kamis 9 Mei 2024. Sarwenda mengatakan suatu kebohongan bisa menghancurkan fondasi yang telah bangun dalam sebuah hubungan. Jadi misalnya kalian sudah bangun nih fondasi kejujuran dalam membentuk suatu hubungan yang sehat, tapi kalau misalnya pasangan kamu sering berbohong dan menutupi banyak hal yang akan banyak kerusakan dalam fondasi utama sebuah hubungan tersebut, katanya. Misalnya mereka bilang, aku bohong ini demi kebaikan, gak ada bohong demi kebaikan. Maksudnya kalau misalnya mau ya diomongin baik-baik gitu, dan misalnya semakin susah pasangan untuk jujur sama apa yang terjadi sebenarnya, itu adalah tanda ketika kamu berada di dalam toxic relationship, lanjut Sarwenda. Akan mudah jika hubungan tersebut baru sebatas pacaran, namun beda lagi jika sudah menikah, kebohongan tidak akan mudah untuk dimaafkan. Kalau misalnya pacaran ya baik aja langsung. Kalau misalnya kalian ternyata sudah di dalam hubungan yang lebih dalam lagi, misalnya di pernikahan, emang bisa langsung baik kayak gitu? Ya enggak bisa, tegasnya. Sarwenda juga mengaku tidak dapat mentolerir kebohongan dengan alasan apapun, termasuk demi kebaikan. Menurutnya sekali seseorang berbohong, maka dia akan terus berbohong demi menutupi kebohongannya itu. Kalau misalnya emang ada masalah, daripada harus membela diri lewat berbohong terus, kalau misalnya udah sekali berbohong, biasanya akan banyak kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Jadi bohongnya ujung-ujungnya enggak akan berhenti-henti. Jadi enggak ada tuh yang namanya bohong untuk kebaikan, kata perempuan 34 tahun itu. Sekali orang bohong, dia akan langsung toksik, makin bohong-bohong terus. Jadi utamakan kejujuran dalam membangun hubungan yang baik, ya katanya.